Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, yang saat ini kita sampai ke dalam materi ketiga kita setelah ujian tengah semester, yaitu yang berjudul pembuatan bab dan juga subbab. Di dalam pembuatan bab dan subbab kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat bab dan subbab. Lalu yang kedua, bagaimana cara tunggu sebentar. Bagaimana cara membuat bab di Microsoft Word. Lalu bagaimana cara membuat subbab di Microsoft Word. Setelah itu kita akan melihat mengenai bagaimana cara menyusun ulang bab dan subbab. Setelah itu mengatur format teks, dan juga kita akan melihat cara membuat nomor halaman di Microsoft Word secara otomatis. Lalu cara membuat nomor halaman di Word dengan Romawi atau angka, cara menghapus nomor halaman di Word, cara mengubah jenis dan ukuran font nomor halaman. Dan juga nanti akan kita lihat beberapa materi mengenai navigation pen dan juga mengenai heading gitu ya. Oke. Kita mulai. Yang pertama kita akan membahas mengenai bab dan juga subbab. Cara membuat bab dan subbab di Word bisa langsung dilakukan dengan mudah dengan menggunakan fitur heading. Di sini memang kita akan memakai salah satu fitur di dalam Microsoft Word, yaitu fiturnya bernama heading, yang mana heading ini biasanya yang digunakan adalah heading 1, heading 2, dan heading 3. Tetapi yang biasanya digunakan adalah heading 1 dan juga heading 2. Fitur heading ini terletak pada menu home dan di menu toolbar style. Lalu pilih heading gitu ya. Heading memiliki beragam macam model yang bisa dipakai, seperti ada heading 1, heading 2, heading 3, ada heading 4, dan seterusnya. Kalau tidak salah ada sampai heading 6 ya. Tapi yang sering dipakai adalah heading 1, heading 2, dan juga heading 3. Nah, oke. Apa sih heading? Heading merupakan fitur yang terletak pada menu home dan disediakan oleh Microsoft Word untuk membuat format tulisan secara otomatis, automatically write gitu ya. Ada beberapa jenis heading, ada heading 1, heading 2, dan heading 3, tetapi yang sering dipakai adalah heading 1 dan juga heading 2. Selain itu, selain di dalam heading, kita juga akan melihat mengenai navigation pen. Di sini tidak kalah penting daripada heading. Karena apa? Karena kerap muncul di dalam pembahasan sebuah karya tulis. Di sini bisa dikatakan navigation pen ini selalu dihubungkan dengan heading tadi, gitu ya. Navigation pen dan juga heading ini memang tidak bisa dipisahkan. Dengan kedua fitur tersebut, kamu bisa membuat daftar isi secara otomatis lengkap dengan nomor halamannya. Karena di sini nanti akan kita lihat di dalam heading itu kita bisa membuat penomoran ya, baik penomoran dalam 1, 2, 3 ABC maupun dalam angka Romawi. Fitur navigation pen tersebut dapat ditemukan di menu view Microsoft Word. Kamu juga bisa memanfaatkan keyboard, yaitu keyboardnya Ctrl plus F untuk mempergunakan fitur ini dengan cepat. Jadi kalau misalnya mau yang cepat, cukup Ctrl plus F gitu ya. Atau kalau misalnya mau, bisa kita lihat di menu view gitu ya, di dalam Microsoft Word. Dengan fitur ini kamu bisa menyusun ulang bab dan subbab yang sudah dibuat dengan fitur heading agar lebih runtut dan juga rapih
Jadi di sini bisa kita mempergunakan navigation pen, bisa juga kita mempergunakan heading. Lalu bagaimana cara membuat bab di Word? Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, kita bisa menggunakan heading 1 untuk membuat bab di Word dengan mengikuti hal sebagai berikut. Sorot teks yang ingin dibuat sebagai nama bab. Jadi kita buat dulu teksnya. Lalu setelah itu kita sorot teks yang ingin dibuat sebagai nama bab. Lalu ada klik menu home, lalu temukan menu heading yang berisi style huruf yang akan dipakai. Pada Word 2019 ada fitur quick style yang bisa langsung digunakan. Jadi dalam menu home lalu ada heading. Di situ di heading ada style huruf, mau huruf apa gitu ya. Lalu pilih heading 1, lalu pilih modify untuk mengatur format yang dibutuhkan dan selesai. Nah, ini jadi di sini klik menu home, lalu temukan menu heading yang berisi style huruf. Dipilih style hurufnya. Mau style huruf yang mana? Nah, di sini setelah itu pilih heading 1, lalu pilih modify untuk mengatur format yang dibutuhkan dan itu selesai. Ini cara membuat bab di Microsoft Word. Lalu cara membuat subbabnya bagaimana? Subbab itu adalah anak dari bab. Misalnya bab 1 apa? A-nya apa? Nah, ini subbab namanya. Sorot tulisan yang ingin dibuat sebagai nama subbab. Lalu klik menu home, pilih heading 2 pada toolbar. Jadi kalau yang tadi bab itu adalah heading 1, lalu heading 2-nya itu adalah untuk subbab, gitu ya. Jadi kalau heading 1 itu bab dan heading 2-nya adalah subbab. Lalu pilih modify untuk mengatur format yang dibutuhkan dan selesai. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat bab maupun subbab, pilihnya modify. Modify itu artinya kita memodifikasi. Kita mau bagaimana? Gitu ya. Kita mau memodifikasi sebuah kata, sebuah kalimat, gitu ya. Nah, ini. Jadi di sini apa? Kita atur formatnya seperti apa. Pilih modify untuk mengatur format yang dibutuhkan dan juga selesai. Jadi itu aja. Jadi sorot tulisan yang ingin dibuat sebagai nama subbab, lalu klik menu home, pilih heading 2 pada toolbar. Setelah itu pilih modify untuk mengatur format yang dibutuhkan dan juga selesai. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyusun ulang bab dan subbab? Kita udah buat bab, kita udah buat subbab, kita mau mau susun ulang lagi. Nah, di sini bisa menggunakan fitur navigation pen, tuh ya, ketik Ctrl plus F pada keyboard. Setelah muncul fitur navigation pen, lalu klik tab judul. Untuk memindahkan bagian dokumen, klik judul dan seret ke lokasi yang baru. Nah, misalnya kayak gimana Pak lokasi yang baru? Lokasi yang baru itu kita buat apa? Kita buat Microsoft Word yang baru. Kita buat halaman yang baru. Masih ingat ya halaman yang baru ya? Halaman yang baru itu kita masuk ke dalam menu. Dari menu kita pilih new. Dari new kita pilih blank dokumen. Lalu oke. Nah, ini artinya kita sudah menemukan pilihan yang baru. Nah, di sini lokasi yang baru ini, nah ini mau kita susun ulang nih bab dan subbabnya. Misalnya, oh nih bab subbabnya udah oke, ternyata tapi kok ada kesalahan ya di sini ya. Saya nggak mau di sini ah. Nah, berarti apa? Kita susun ulang. Ketik Ctrl plus F pada keyboard setelah muncul fitur navigation pen, lalu klik tab judul. Untuk memindahkan bagian dokumen, klik judul dan seret ke lokasi baru. Nah, ini jadi biasanya pakai mouse ya, diklik lalu kita seret ke lokasi yang baru. Atau bisa juga kita pakai cara yang simple, yaitu copy paste. Nah, bisa seperti itu. Atau untuk mengubah bab atau subbab, klik kanan judul dan pilih opsi yang diinginkan dan selesai. Nah, ini sekali lagi memang tidak bisa kita hanya teori saja, karena ini
harus dipraktekkan. Jadi kalau misalnya bisa dipraktekkan, silahkan langsung Anda praktekkan gitu ya. Lalu di sini mengatur format teks. Pilih teks yang ingin Anda format, lalu pilih opsi untuk mengubah font, ukuran font, warna font, atau buat teks tebal, miring, atau bergaris bawah. Nah, ini kita atur format teksnya seperti apa. Setelah itu kita coba untuk membuat nomor halaman di Microsoft Word secara otomatis. Nah, pada menu tab Insert, lalu pilih Header and Footer, lalu klik Page Number. Jadi pada menu Insert, jadi kalau kita di Word, silakan Anda klik Insert, lalu dari Insert kita pilih Header and Footer, lalu klik Page Number. Dari Page Number nanti ada banyak sekali pilihan. Ada top of page, bottom of page, page margin, ataupun current position. Apakah keempat itu? Kalau top of page untuk mendapatkan nomor halaman di bagian atas. Jadi kalau misalnya kita mau kasih nomor halaman di bagian atas, maka Anda milih top of page. Kalau Anda mau menempatkan nomor di bagian bawah, bottom of page. Kalau page margin, kita menempatkan nomor halaman di samping kiri dan kanan margin per halaman. Kiri dan kanan, bukan kiri atau kanan, kiri dan kanan. Kalau current position, itu menempatkan nomor halaman di posisi kursor. Kalau kursor Anda di kanan bawah, berarti nanti current position itu adalah di kanan bawah. Di kiri bawah, di kiri bawah. Posisi kursor di atas, di atas. Di atas juga di atas, itu current position. Jadi tergantung dari apa, dari kursor yang yang kita klik tadi ya. Nah, ini current position. Biasanya bagaimana? Biasanya kalau misalnya kita membuat nomor halaman itu biasanya di bottom. Itu di bawah, jarang yang di atas. Ya, yang di bawah berarti kita pilih bottom of page misalnya gitu ya. Nah, setelah Anda pilih bottom of page misalnya, bentuk nomor halaman yang diinginkan dari galeri. Nah, jadi di situ nanti kita akan lihat nih dari bottom of page maunya seperti apa. Setelah itu tutup header atau footer dengan mengklik ganda pada area dokumen atau klik tombol close header and footer. Jadi dari yang kita tadi header and footer, pilih bottom of page, setelah itu kita pilih bentuk halamannya seperti apa. Setelah itu ditutup header and footernya. Nah, nanti di situ kita akan melihat nomornya seperti apa. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita memilih bottom of page, berarti nomornya ada di bawah. Itu ya. Kalau kita memilih top of page, itu nomornya ada di atas. Nah, ini adalah cara membuat nomor halaman di Word secara otomatis. Gimana kalau cara membuat nomor halaman di Word dengan angka Romawi? Kalau tadi otomatis, sekarang angka Romawi. Yang pertama, klik ganda pada header and footer. Sekali lagi header and footer. Silakan Anda klik 2 kali untuk memunculkan header and footer tools. Pada tab desain header and footer, klik page number dan kemudian klik format page number. Di dalam format page number inilah nanti ada kita pilih mau yang mana. Mau pakai angka Romawi atau mau pakai angka yang biasa-biasa aja. Itu ya. Di kotak dialog page number format, bagian number format, klik tanda panah dan pilih gaya penomoran yang diinginkan. Lalu klik OK. Maka di situ baru muncul nanti mau pakai yang mana. Kalau kita milih Romawi, berarti pakai yang Romawi. Kalau mobil yang biasa aja, berarti yang biasa aja. Nah, itu ya. Selanjutnya, cara menghapus nomor halaman di Word. Pada tab Insert di grup header and footer, klik page number. Lalu pilih remove page number. Jadi ada page number, ada remove page number. Maka nomor halaman sudah hilang. Tuh ya. Jadi pilih remove page number. Untuk menghapus secara manual, bisa diklik header and footer dan pilih nomor halaman, kemudian tekan tombol delete. Jadi
Sekarang di mana-mana kalau kita berbicara mengenai nomor halaman, biasanya ada di dalam header and footer, atas ataupun bawah gitu ya. Itu header and footer. Dan terakhir, ada cara menghapus jenis dan ukuran font nomor halaman. Klik 2 kali header and footer tempat nomor halaman berada untuk memunculkan header and footer tools. Lalu pilih atau blok nomor halamannya. Pada mini toolbar yang muncul, beri format jenis dan ukuran font nomor halaman yang diinginkan. Nah, jadi klik 2 kali header and footer tempat nomor halaman berada untuk memunculkan header and footer tools. Setelah muncul, pilih atau blok nomor halamannya. Ya, di blok di biasanya itu di kiri ya, di kiri klik. Nah, kita kananin. Nah, dan pada mini toolbar yang muncul, beri format jenis dan ukuran font nomor halaman yang diinginkan. Kira-kira inilah di dalam pembuatan bab dan juga subbab di dalam Microsoft Word. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.